Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman jual. Nah, mobil pickup itu menurut saya kurang cukup kalau truk yang lebih besar dari itu semacam Fuso atau yang lainnya itu jauh lebih besar. Tapi yang kali ini kita bahas adalah ukurannya sedang antara pickup dengan truk yang semacam Fuso itu. Nah, mobilnya seperti apa? Nonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru di channel ini, sekali lagi pojok sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan juga. Scroll di bawah ada kolom komentar, beritahu kami apa yang perlu kami ketahui tentang mobil ini atau apa yang ingin teman-teman sampaikan tentang konten atau mobil ini. Jangan lupa video ini di-share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ada yang lagi cari mobil dan teman-teman menjadi orang yang bermanfaat untuk menghubungkan mereka dengan kesempatan mereka memiliki mobil ini. So, nonton video ini sampai habis. Saya adalah mobil truk. Ini adalah cold diesel Mitsubishi Fuso cold diesel special edition edisi sejuta Super HDX 6.6 Canter. Nah, mobil ini adalah mobil bekas yang dijual. Jadi ada banyak mobil sejenis ini yang ada di sini, yang sana ada banyak. Lalu kemudian ini juga ada. Jadi ada banyak sebenarnya mobil seperti ini yang ada dijual di sini. Kemudian ini yang abangnya nih, yang monster ini ngeri-ngeri juga ini, tiba-tiba dia berubah jadi Optimus Prime kan, kaget juga saya, berubah jadi robot. Ini Optimus Prime, ini Bumblebee. Nah, mobilnya seperti ini dipasangin ya, jadi ini jelas sih. Nah, spionnya masih ada, mobil ini juga masih oke, tadi dites sama si mekaniknya. Nah, bagian sebelah kirinya kondisi masih bagus. Udah ada gambar-gambarnya. Injak gas dan kopling agar kau bisa shopping. Aduh, mesti setia ini yang sopirnya yang pakai mobil ini sangat setia pastinya. Mudah-mudahan tulisannya kayak gini, nggak ada perempuan yang ada di dalam di sampingnya pas dia jalan keluar. Tapi nggak sih ya. Nah, itu untuk bagian sebelah kiri. Bannya kondisinya masih baru, seperti yang kita lihat, masih baru. Lalu kemudian velgnya oke, baut-bautnya masih komplit, akinya ada 2. Lalu kemudian di sini sudah ada baknya yang sangat besar dan tinggi ke atas. Ini seperti buat ngangkut pas. Nah, ini baknya, chassisnya masih bagus semua, nggak karatan. Seperti yang kita lihat tuh bagian dalam ini agak gelap sih. Untuk chassisnya agak gelap. Ban belakangnya masih bagus dua-duanya, seperti yang kita lihat di ban belakangnya. Kondisi masih oke. Baknya secara keseluruhan. Untuk bagian belakang di sini ada ngepot ke dalam, agak penyok ke dalam sih, sepertinya pernah nabrak bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakangnya, chassisnya masih oke semua. Sayangnya gelap di sini. Nah, kita keliling. Nah, ban untuk bagian sebelah kanannya dua-duanya masih bagus juga. Lalu kemudian baknya juga masih oke. Ini baknya kondisi masih oke. Untuk bagian sebelah kanan masih bisa dipakai. Tempat pengisian bahan bakar yang sangat besar di bagian sebelah kanan sini. Di sini juga ada safety supaya nggak kalau ada sesuatu nggak langsung membentur ke bagian pengisian bahan bakar yang berisiko bisa bocor. Lalu kemudian snorkelnya sangat tinggi sini. Jadi ya kayak itulah. Ini seperti yang di bawah ini sepertinya saringan udaranya. Jadi buat yang lebih paham tentang mobil kayak ginian, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar sih. Ini nggak tahu ini air apa. Yang lebih paham silahkan sih. Nah, untuk yang sebelah kanan bannya mestinya harus diganti sih, karena ini sudah sepertinya sudah ditempel ulang untuk bannya. Nah, di sebelah kanan sama emblemnya, slogannya, ku injak gas dan kopling agar kau bisa shopping. Romantis. Di atas monster. Lalu kemudian spionnya sebelah kanan masih bagus. Lampu-lampunya, untuk bagian lampu-lampunya di sini dipasangin stiker. Ini model kepiting kayak gini, pasangin stiker model kepiting. Lampu sennya juga masih oke. Lalu kemudian emblem masih oke. Lampu sebelah kiri juga masih oke. Bumper dengan lampu fog lampnya juga masih bagus sih. Untuk bagian bawah platnya, ini sepertinya keluaran 2018 plat RI coy, jangan-jangan mobil menteri. Nah, untuk sebelah kanan ada fog lampnya juga dan kondisinya masih bagus.
Wipernya masih bagus juga untuk wipernya. Yang ini juga masih bagus untuk wipernya. Nah, antena juga ada, kacanya juga nggak ada yang retak-retak untuk bagian kaca. Sekarang kita buka pintunya untuk lihat bagian dalam seperti apa. Nah, ini adalah handle pintunya. Di sini posisinya agak dekat memang. Ini plastik ya, untuk bagian sini ini plastik. Nah, pada saat kita buka, kita ketemu sama door trim yang seperti ini. Ini plastik, masih manual. Ini masih manual. Nah, untuk supaya lebih terang kita ngelihatnya, lampu sebelah kiri kita buka juga. Nah, jadi terang kan? Sampai ke dalam-dalam jadinya terang. Oke, kita mulai dari bagian sebelah kanan tadi. Speaker di bawah. Nih. Nah, ini yang karet ini menutup sampai ke bagian di sini. Jadi di sini kotor, nggak bikin celana pengemudinya nggak gampang kotor. Sini ada handle antenanya, ada handle di sini. Jadi memudahkan kita untuk naik. Jadi tinggal meminjakkan kaki di bawah, lalu kemudian handle di atas. Mudah untuk naik di mobil ini. Ada pengaturan sudut reclining dari joknya nih, sudut recliningnya untuk pengaturannya. Lalu kemudian kita kembalikan dulu. Oke, udah kembali lagi. Nah, joknya empuk, masih empuk. Pengaturan sudut recliningnya ada. Headrestnya tidak adjustable. Lalu kemudian di atasnya sudah dipasangin aksesoris seperti ini, kayak kasur-kasur kayak itu. Lalu kemudian ada seat belt, standar safety dari mobil-mobil seharusnya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kuncinya ya seperti ini. Dan ini masih bagus. Lalu kemudian mobil ini manual ya, truk sepertinya manual semua. Tuas-tuasnya masih oke. Lalu kemudian kita lihat ke bagian sebelah kiri seperti apa di sana. Nanti akan kita lihat di atas seperti apa bagian dalamnya. Nah, untuk bagian sebelah kiri pintunya, door trimnya masih komplit juga. Bahannya plastik semua. Tuas untuk membuka dan mengunci pintunya ini masih berfungsi. Lalu kemudian tuas untuk membuka window-nya karena masih manual itu masih oke juga. Di sini ada semacam kayak tempat penyimpanan ya. Speaker di sini nggak ada cup holder. Lalu kemudian untuk bagian sebelah kiri ini enggak bisa di reclining ya. Bisa, tapi harusnya ada tuasnya di sini. Nggak tahu nih. Nah, di sini ada headrestnya juga, tapi satu yang di tengah nggak ada. Di sini bisa duduk untuk 2 orang, tapi lebih lega untuk 1 orang. Nah, ini ada partsnya yang ditaruh di atas ini. Oh, ini untuk sistem elektrikalnya bisa dicek di situ. Ada tempat penyimpanan di bagian atas. Sini juga ada. Sini juga ada. Tempat penyimpanannya di bagian atas juga ada. Sini juga ada. Di sini ada grip memudahkan kita untuk naik dengan pijakan kaki di bagian bawah sini. Oke, di atas ada grip lagi satu, ini tinggi ya. Untuk grip bagian atasnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba naik ke mobil ini. Seperti apa rasanya naik mobil truk? Tinggal pegangan di sini, pijakan kaki di bawah, naik sampai ke atas. Nah, ini terlalu tegak ya. Ini joknya, oh bisa sliding juga joknya. Jadi joknya ini bisa sliding. Jadi ada di sini tuasnya untuk sliding joknya. Lalu kemudian yang kita dapat di sini adalah setir dengan emblem Mitsubishi tentunya. Setirnya bentuknya seperti ini, ciri khas dari truk. Oh, kita nggak bisa zoom out lagi, jadi nggak dapat semua sih. Nah, ini adalah speedometernya. Nah, untuk jarak tempuhnya
Di sini nggak terlalu kelihatan, tapi di sini 42.700, belum terlalu jauh jarak tempuh dari mobil ini. Kita matikan kembali. Lalu kemudian di sini ada sun visornya, nggak ada vanity mirror, ada spion tengah. Tapi spion tengah nggak ada gunanya, karena kenapa? Spion tengah ketutup sama bak yang ada di belakang. Di sini ada kaca, tapi ya baknya ada di belakang, nggak kelihatan. Makanya kalau mobil kayak ginian, buat teman-teman yang ada di jalanan, mobil kayak ginian jangan berada di titik blind spot dari mobil ini karena berisiko digilas. Transmisinya masih oke, rem tangannya mekanikal masih oke. Ada audio tape-nya, mereknya GVC. Lampu hazard masih ada. Lampu hazardnya di sini ada tempat penyimpanan juga. Lalu kemudian ada blower. Entah ini blower AC, saya nggak melihat ada tuas-tuas AC di sini. Tapi ada blowernya. Ya entahlah. Buat teman-teman yang lebih tahu silahkan. Di sini ada tuas untuk untuk baknya sepertinya, untuk membuka baknya yang ada di belakang. Lalu kemudian di sini ada lighter. Ada lighter ya di sini. Di sini agak gelap sih, sorry. So itu adalah bagian dalam dari mobil ini. Duduk di atas mobil ini rasanya sangat tinggi. Kalau saya merasa bahwa si Triton saya itu tinggi, Triton saya seperti yang ada di sana itu. Kita tutup lagi pintunya. Nah, buat teman-teman yang mencari mobil sejenis ini atau mobil sekelas ini dalam rangka usaha, karena sekali lagi adalah mobil ini adalah mobil komersial. Semua yang ada di sini adalah mobil komersial kecuali si Limo tadi dengan si Mitsubishi Kuda yang ada di sini. Semuanya truk pick up ya, truk pick up sama dicap. Yang dicap itu masuk kategori komersial juga karena itu yang varian HDX, bukan yang varian Exit atau Ultimate yang keluaran baru sekarang. Nah, ada banyak mobil-mobil recommended di sini buat teman-teman yang pengen ngembangin usaha biar usahanya makin lancar. Misalkan buat yang usahanya adalah untuk pengangkutan batu, ngangkut apalagi ya, pasir kayak gitu. Lalu kemudian ngangkut hasil pertanian, ini sangat-sangat recommended. Ada banyak di sini, bahkan sudah komplit dengan baknya, jadi nggak cuma chassis. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada ada 7 mobil jenis ini yang dijual di sini. Nah, buat teman-teman yang berminat, sekali lagi silakan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak kami untuk bisa berdiskusi tentang mobil ini.